Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sambil menunggu saya periksa anak ke dokter gigi, tadi sudah izin dengan kantor. Saya mau izin dari jam 9 sampai jam 11. Saya pikir daripada saya nunggu, baik saya punya inisiatif untuk berbagi apa yang saya miliki, pengetahuan-pengetahuan yang mungkin diperlukan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan di belakang saya ini ada anak saya yang paling kecil. Ya Bapak Ibu sekalian, baik, tadi ada satu pertanyaan yang saya coba buat di wall di Facebook kita, Facebook Pertanian Organik NASA. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, grup kita anggotanya sampai dengan hari ini sudah 33.000. Ini luar biasa. Bulan Mei kita buat grup ini, alhamdulillah sekarang sudah anggotanya 33.000. Luar biasa. Juga atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan juga diikuti lebih dari 20 negara. Anggotanya sudah tersebar di beberapa negara. Baik, tadi pertanyaannya adalah, ini seringkali pertanyaan ini disampaikan kepada kita para mitra di lapangan. Sebenarnya kalau bicara tentang dosis, berapa sih sebenarnya unsur hara yang diperlukan oleh tanaman? Nah, kalau kita bicara tentang unsur hara Bapak Ibu sekalian, ya kita mengenal ada yang namanya unsur nitrogen, terus kemudian P fosfor, kemudian K kalium, kemudian Ca, Mg, dan S. Itu adalah 6 unsur makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. Makanya disebut dengan unsur hara makro. Namun tanaman juga membutuhkan kebutuhan unsur hara mikro. Jadi kemudian kita mengenal namanya keseimbangan antara unsur hara makro dan hara mikro. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kebutuhan unsur hara makro dan mikro ini sangat penting untuk diberikan kepada tanaman. Nah, bicara tentang unsur hara makro dan mikro, pertanyaan yang sering disampaikan ke kita adalah, berapa sih sebenarnya kebutuhan unsur hara makro dan mikro bagi tanaman kelapa sawit agar tanaman kelapa sawit itu produksinya maksimal? Ya, tentu saja tadi ada beberapa jawaban yang insya Allah bagus ya dan tepat. Ya tentu saja salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita jangan terlalu cepat untuk memberikan jawaban. Ya, maka yang sering kali saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, bahwa kita harus tahu dulu berapa umur tanaman kelapa sawit yang ditanyakan kepada kita. Ya, kita tanya dulu berapa tahun umurnya. Nah, kalau itu sudah dapat, lalu kemudian kita coba buka buku pintar kita. Ya, buku pintar itu ada yang namanya kebutuhan unsur hara berdasarkan umur tanaman. Nah, nanti kita lihat juga berapa produksi optimal berdasarkan umur tanaman, berdasarkan kelas lahan. Jenis lahan ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau S1, S2, S3 yang itu akan sangat menentukan berapa produksi maksimal yang bisa dicapai pada usia tertentu. Misal usia 5 tahun, maka produksi optimalnya dia bisa mencapai paling tidak di angka 15 ton per hektar per tahun. Ya. Tapi kalau dia sudah di usia katakanlah 8 tahun, dia bisa mencapai produksi optimal di angka 24 bahkan sampai 30 ton per hektar per tahun. Nah, buku pintar ini itu sangat penting bagi kita. Nah, sehingga ketika ada orang bertanya kepada kita bagaimana bisa meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit, kita harus tahu dulu berapa produksi optimal berdasarkan umur tanaman. Dari situ lalu kemudian kita kembali kepada pengertian dasar tentang kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Jadi keseimbangan unsur hara makro dan mikro ini penting. Lalu kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan lagi adalah bahwa kebutuhan unsur hara baik makro dan mikro itu berdasarkan per pohon. Walaupun untuk memudahkan kita bisa mengatakan kebutuhan unsur hara berdasarkan luasan. Katakanlah misalkan kita punya produk kita Supernasa Granul dengan branding kita adalah 50 kg per hektar.
itu sebenarnya untuk memudahkan saja ya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah tanaman itu seperti kita, setiap orang membutuhkan kebutuhan yang berbeda berdasarkan usia ya. Sehingga kalau kita bicara tentang kebutuhan unsur hara, maka kita bicarakan kebutuhan unsur hara per pohon. Itu lebih tepat dibandingkan kebutuhan unsur hara per hektar. Walaupun itu untuk memudahkan dalam penghitungan membuat anggaran. Karena anggaran di kebun, baik kebun swasta, pribadi, itu biasanya budgetnya adalah, anggarannya adalah berapa dosisnya kilogram per hektar. Nah, tapi ketika pertanyaan itu adalah berapa kebutuhan unsur hara, maka kita harus menjawabnya dengan cara berapa gram kebutuhan unsur hara makro dan unsur hara mikro bagi tanaman. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Jadi kalau saya membagi, ada tanaman usia di masa TBM ya, 1, 2, 3 ya, usia tanaman di lahan, usia tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu kita mengklasifikasikan kepada tanaman belum menghasilkan, TBM. Nah, lalu untuk tanaman yang sudah menghasilkan, saya membedakan menjadi usia tanaman di bawah 5 tahun ya. 5 sampai jadi antara 3 sampai 5 tahun dosisnya berbeda. Kemudian antara 5 sampai 10 tahun kita bedakan. Kemudian antara 10 sampai 15 tahun kita bedakan. Antara 15 sampai 20 tahun kita bedakan. Antara 20 sampai 25 tahun kita bedakan. Kemudian di atas 25 tahun. Nah, penggolongan ini penting Bapak Ibu sekalian ketika kita menjawab pertanyaan berdasar umur tanaman. Contoh, saya ambil contoh untuk usia tanaman di bawah katakanlah 5 tahun, maka kebutuhan PK, kemudian unsur hara mikro kita gunakan pupuk nasa, super nasa granul dan pawon nutrisi, itu berbeda dengan usia tanaman di atas 10 tahun ya. Kalau usia 5 tahun paling tidak kita berikan gram per pohonnya ya. Untuk super nasa granul itu paling tidak kurang dari 250 gram. Jadi 250 gram. Jadi kalau kita punya super nasa granul yang sak-sakannya 10 kg, tinggal kita bagi. Jadi 10 kg itu kita konversi dulu menjadi gram. 10 kg itu sama dengan 10.000 gram. Jadi 10.000 gram kita bagi 250 gram. Itulah kebutuhan berapa pohon. Jadi kalau 10 kg itu setara dengan 10.000 gram. Jadi 10.000 gram kita bagi 250, berarti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan 40 tanaman ya, itu yang lebih mudahnya. Nah, kemudian untuk unsur hara makronya kita bisa mengambil pilihan, apakah kita pakai unsur hara makro berdasarkan jenisnya, pakai pupuk tunggal atau pupuk majemuk. Nah, ini kita bedakan. Ada pertimbangan kenapa kita pakai pupuk tunggal, kenapa kita pakai pupuk majemuk. Kalau pupuk tunggal Bapak Ibu sekalian, kita bisa memilih. Untuk memenuhi unsur hara N kita pakai urea. Untuk memenuhi unsur hara P kita pakai fosfor, pakai TSP, SP36 atau RP, rock fosfat. Untuk memenuhi kebutuhan unsur K-nya kita pakai KCl atau K2O. Nah, inilah kalau kita memilih menggunakan pupuk tunggal. Itu akan sangat tergantung dari ketersediaan pupuk yang ada di lapangan. Namun kalau misalkan yang tersedia adalah NPK, maka untuk unsur kebutuhan unsur hara NPK, maka untuk usia di bawah 5 tahun kita bisa pakai NPK yang 16 atau NPK 15 ya. N-nya 15, P-nya 15, K-nya 15. Tapi kalau sudah di atas 10 tahun maka saran saya pakai NPK yang 13-8-27, yang mana N-nya 13, P-nya 6, kemudian K-nya 27. Nah, itu untuk unsur hara makronya. Nah, berapa kilogram yang kita butuhkan? Kalau dia kurang dari 5 tahun, paling enggak kita bisa memberikan cukup 1 kilo NPK, itu sudah cukup. Dengan aplikasi setahun bisa minimal 2 kali setahun. Jadi 1 kilogram NPK untuk usia di bawah 5 tahun. Nah, kalau udah usia di atas 5 sampai 10 tahun, maka paling tidak kita pakai dosisnya 1,5 sampai 2 kg per pohon ya.
untuk NPK-nya 1,5 sampai 2 kg per pohon. Kemudian Supernasa granulnya kita pakai dosis, pakai di angka 300 sampai 350 gram per pohon. 300 sampai 350 gram per pohon Supernasa granul. Dan Power Nutrisi ya. Tadi tetap kalau Power Nutrisi paling tidak kita pakai 25 gram per pohon. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita bedakan usia di bawah 5 atau 5 tahun ya. Kemudian antara 5 sampai 10 tahun kita gunakan standar tadi NPK-nya pakai yang 13827. Kemudian dosisnya kita pakai 1,5 sampai 2 kilo. Kemudian Supernasa granulnya kita pakai dosis 300 sampai 350 gram per pohon. Power Nutrisinya sama, ya pakai 25 gram per pohon. Itu berdasarkan kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Jadi kita mengharapkan ada keseimbangan unsur hara makro dan mikro. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di beberapa pertemuan berikutnya kita akan bedah berdasarkan lebih detail lagi berdasarkan jenis lahan ya. Demikian sembari menunggu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terkait dengan dosis, Bapak Ibu sekalian jangan terlalu cepat dulu menjawab pertanyaan, tapi tanyakan dulu informasi detailnya. Berapa usia tanamannya, kemudian jenis lahannya apa, kemudian pupuk yang digunakan selama ini apa. Jadi pesan saya bahwa pupuk NASA itu bukan menghilangkan pupuk kimia sama sekali, khusus tanaman perkebunan Bapak sekalian. Tapi kalau tanaman sayuran mungkin bisa, kita cukup pakai pupuk NASA, insya Allah bisa. Tapi untuk tanaman perkebunan yang butuh output yang besar, ya paling tidak pupuk hara makro itu masih tetap kita perlukan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp nomor saya 0811 279 2005 atau lewat di grup ini pun boleh ya. Kemudian kalau ada di antara Bapak sekalian ingin mengadakan forum tersendiri atau namanya Google Meet, silakan hubungi Pak Agus Hakim, minta jadwal saja, silakan. Beberapa jaringan sudah berinisiatif ya, beberapa jaringan berinisiatif untuk mengadakan Google Meet sendiri untuk jaringannya, atau dengan Zoom juga boleh ya, silakan. Tinggal minta jadwal saja kepada koordinator kita Bapak Agus Hakim, bisa berdasarkan komoditi, bisa berdasarkan jenis apakah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Minta jadwal, insya Allah kantor itu memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu sekalian, siapapun, jaringan dari manapun, insya Allah akan diberikan kesempatan yang sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jaya Indonesiaku, jaya negeri kita, dan jaya pertanian kita. Semangat pagi.